Memang ada slogan yang mengatakan bahwa cinta itu adalah hak setiap orang. Kalimat ini memang terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya kalimat ini sangat berbahaya. Sebab jika cinta itu adalah hak setiap orang, maka orang bisa memiliki kebebasan dia mau mencintai siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, coba kita renungkan, bagaimana jika suatu hari nanti kita tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu haram. Bayangkan jika ada seorang guru yang takut untuk menjelaskan tentang kisah Nabi Lut karena khawatir dianggap itu sebagai ujaran kebencian. Bayangkan jika orang tua justru dia dipersoalkan karena mengingatkan anaknya yang melakukan aktivitas yang menyimpang. Mungkin hari ini itu terdengar berlebihan, namun bukankah perubahan besar itu selalu diawali dengan perubahan cara berpikir? Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan oleh sebuah polemik perdebatan mengenai LGBT. Majelis Ulama Indonesia, mereka menegaskan komitmennya untuk terus melakukan upaya memperjuangkan regulasi yang akan memberikan sanksi pidana yang tegas kepada para pelaku LGBT, dan sikap dari MUI ini mendapat dukungan dari DPR RI dan juga dari Kementerian Agama. Nah, namun ternyata tidak semuanya sepakat. Ada sekitar 37 organisasi yang mereka menyatakan keberatan atas sikap dari MUI tersebut. Jika kita melihat persoalan ini, perdebatan LGBT itu sebenarnya bukan sekedar perdebatan biasa. Perdebatan ini sesungguhnya adalah pertarungan antara dua sudut pandang yang berbeda mengenai siapa sebenarnya yang berhak untuk menyatakan kebenaran. Siapa sebenarnya yang berhak untuk menyatakan ini benar dan ini salah. Apakah manusia, apakah Tuhan, atau sebenarnya kebenaran itu benar-benar sesuatu yang relatif. Kadang dia bisa menjadi benar di satu waktu, kadang juga dia menjadi salah di waktu yang lain. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, jika kita bicara LGBT, sebenarnya ini bukan sekedar bicara tentang perbedaan orientasi seksual. Bagi seorang muslim yang memiliki keyakinan yang kuat tentang akidah Islam, persoalan LGBT ini sudah sangat jelas, karena LGBT ini tidak sesuai dengan kebenaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan ya bahwa pencipta kebenaran, pembuat kebenaran adalah Allah, dan itu sifatnya mutlak. Maka semua apa yang disampaikan, apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang disampaikan kepada manusia dalam bentuk Al-Quran dan semua ajaran yang melalui Nabi Muhammad SAW, itu semua mengandung kebenaran. Manusia sama sekali tidak memiliki andil apapun dalam menetapkan mana yang benar dan mana yang salah terkait dengan perbuatan manusia. Oleh karena itu, dalam Islam, homoseksual ini adalah sebuah sikap, sebuah perbuatan yang sebenarnya sudah dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran. Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana kisah kaum Nabi Lut yang mereka memiliki penyimpangan yang belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Mereka menjadikan hubungan antar sesama jenis ini sebagai sebuah kebiasaan, dan mereka menolak seruan Nabi Lut untuk kembali kepada jalan yang benar, kepada fitrahnya manusia.
Nah, kisah ini sebenarnya dalam pandangan Islam bukan sekedar catatan sejarah. Dia menjadi pelajaran bahwa penyimpangan terhadap fitnah manusia itu akan memiliki dampak besar bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Oleh karena itu, Islam tidak berhenti pada penilaian moral semata. Islam juga mengatur bagaimana negara itu menjamin masyarakat agar penyimpangan itu tidak berkembang dan menjadi budaya. Dan disinilah sebenarnya perbedaan utama antara Islam dengan liberalisme, yaitu sebuah faham yang hari ini berkembang dan dianut oleh banyak negara di seluruh dunia. Dalam paham liberalisme, masing-masing individu memiliki kebebasan yang kita kenal dengan hak asasi manusia. Kebebasan yang diberikan oleh faham ini akan membuat setiap orang mampu menilai baik dan buruk sebuah sikap berdasarkan ukurannya sendiri-sendiri. Paham liberalisme ini mengajarkan bahwa kebebasan individu adalah nilai tertinggi. Selama seorang itu bahagia dan selama apa yang dilakukan itu atas dasar suka sama suka, maka ini tidak boleh ada yang melarang. Memang ajaran ini terdengar indah, tetapi jika kita berpikir lebih dalam, kita akan memahami bahwa kalau kebebasan itu dijadikan standar utama, sebenarnya siapa yang akan menentukan batasnya? Kalau orang bebas menentukan sendiri mana yang benar, apakah masih ada yang namanya kebenaran secara mutlak? Bukankah setiap orang bisa membuat kebenaran dalam versinya sendiri? Nah, inilah yang kemudian hari ini tidak disadari. Dan hari ini LGBT adalah salah satu wujud dari kebebasan yang diajarkan oleh paham liberalisme ini. Dan kita lihat apa yang terjadi hari ini di berbagai negara. Awalnya, masyarakat hanya diminta untuk tidak membenci, tapi kemudian diminta untuk menerima. Dan kemudian selanjutnya masyarakat diminta untuk menghormati. Bahkan lebih dari itu, kemudian masyarakat melalui undang-undang diwajibkan untuk mengakui. Bahkan di beberapa negara penolakan terhadap LGBT ini dianggap sebagai sebuah tindakan yang diskriminatif. Pertanyaannya, jika hari ini ada sekelompok orang atau sebagian kelompok masyarakat yang menolak adanya usulan regulasi yang akan memberikan sanksi kepada para pelaku LGBT karena itu dianggap melanggar hak asasi manusia, bukankah sebenarnya ini menunjukkan adanya pertarungan nilai yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat? Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, Islam tidak pernah mengajarkan membenci manusianya. Islam tidak pernah mengajarkan adanya persekusi. Islam juga tidak mengajarkan adanya penghinaan. Tapi Islam mengajarkan kita untuk tidak pernah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap manusia memang memiliki hak hidup. Setiap manusia diberikan kebebasan. Tetapi kebebasan ini dalam koridor hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang punya hak untuk mencintai, tapi Islam memberikan batasan siapa yang boleh dicintai. Memang ada slogan yang mengatakan bahwa cinta itu adalah hak setiap orang. Kalimat ini memang terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya kalimat ini sangat berbahaya. Sebab jika cinta itu adalah hak setiap orang, maka orang bisa memiliki kebebasan dia mau mencintai siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Padahal Islam tidak pernah mengatur seperti itu. Islam memberikan koridor yang seharusnya kapan cinta itu harus muncul, kepada siapa, dan di mana harus ditunaikan. Oleh karena itu, sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, persoalan LGBT bukan sekedar persoalan penyimpangan seksual, bukan sekedar disorientasi seksual, bukan hanya itu. LGBT, perdebatan mengenai LGBT ini adalah pertarungan nilai antara Islam
dengan liberalisme. Tentu, jika kita adalah seorang mukmin, jika kita adalah seorang muslim yang mengimani adanya Allah dan meyakini bahwa kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah selayaknya bagi kita untuk terus memperjuangkan nilai-nilai Islam untuk diterapkan dalam kehidupan kita secara kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.